Guguan di tanah Batak. A. Sebelum datang Belanda. Peguguan atau sekolah sudah. Peguguan atau sekolah sebelum datang orang Belanda atau bangsa asing ke negeri kita sudah ada, tetapi tidaklah sebagai sekolah yang kita kenal sekarang ini. Dahulu guru itu bermurid beberapa orang saja, semuanya mematuhi gurunya. Sembarang waktu saja ada kesempatan memberi pelajaran di balai kota. Pengajaran yang terpenting ialah membaca dan menulis. Lain daripada itu, mengarang nyanyian yang tidak berlagu not. Belajar umpama, teka-teki, dan bekerja di sawah ladang guru itu. Belajar membaca itu dilakukan sambil menyanyi, misalnya a berutau, a uliai, a talinga a siala ulu o, a misara ang. Bunyinya panjang-panjang dan naik turun, lagi sambung bersambung. Guru amat mulia di kalangan murid. Dahulu orang tua-tua rajin benar belajar, walaupun dengan huruf Batak. Kebanyakan orang laki-laki saja yang pandai membaca, sedang menulis itu adalah kurang, entah karena alat menulis dahulu amat sukar. Biasa kalam sagar atau kalam resamlah dipergunakan jadi pena. Untuk menulis buluh au tebal, biasa dipakai pisau raut yang runcing ujungnya. Kertas yang dipakai ialah kulit kayu terap dan daun toyot yang tebal atau banar-banar. Buku yang tinggal yang sampai kepada masa kita ialah pustaka dan buluh bersurat, biasanya 7 ruas seperti yang dilukiskan pada halaman. B. Sekolah Gubernemen atau sekolah Melayu. Sesudah Belanda berkuasa di tanah Batak di sebelah selatan, tidak lama diusahakanlah mendiri sekolah Gubernemen atau sekolah Melayu. Disebutkan namanya sekolah Melayu karena bahasa pengantar dalam sekolah itu ialah bahasa Melayu. Hanya di kelas rendah boleh dengan bahasa daerah. Yang termasyhur pada permulaannya ialah Tuan Willem Iskandar Muda Nasution. Karena kecakapannya, ia diutus ke tanah Belanda belajar di sekolah guru Hulpakte. Sepulangnya, pada tahun 1872, didirikannya sekolah normal, yakni untuk sekolah guru di Tanah Bato, yang mengarang buku bacaan Sinaloan Rokon Pagbinotowani Halak Eropa, Si Bulus-Bulus, Si Gumbuk-Gumbuk. Buku yang kedua ini penuh tamsilan dan kiasan, isinya amat dalam. Kemudian untuk kedua kalinya ia pergi ke Eropa akan mempertinggi pengetahuannya, mengambil Hofdokter. Tetapi sayang ia meninggal di sana. Konon kabarnya ia mati difitnahi karena orang cemburu sebab tulisannya. Setelah sekolah normal itu berhenti, maka pemerintahan mendirikan sekolah guru Quick School di Padang Sidempuan tahun 1883 serempak dengan di Bukit Tinggi, Bandung, Probolinggo, Banjarmasin, Makassar, dan Ambon. Baru 2 kali 4 tahun berjalan, sekolah itu pun ditutuplah tahun 1891, begitu pula yang di Banjarmasin dan Makassar. Semua perkakas bunyi-bunyian, serune dan sebagainya diserahkan kepada Zending di Bunga Bondar tahun 1896. Tamatan Padang Sidempuan pandai-pandai. Semua diangkat menjadi guru kepala atau guru pertama di sekolah Belanda Indonesia HIS dan menjadi pendidik sekolah atau School Ziener, School Solo Siener, dan sebagainya. Ada juga yang menjadi guru di Quick School Medan, di sekolah normal Pematang Siantar, dan lain-lain. Mereka itu pandai mengarang. Kalau kita membaca suruh pengajar majalah guru-guru pada tahun 1887, tampaklah yang beroleh hadiah karangan nomor 1, 2, 3 tiap-tiap kali orang Batak, misalnya Ja Endar Muda Harahap, Sultan Perlagutan Siregar, Sultan Swaloon Lubis, dan lain-lain.
mengarang buku untuk bacaan sekolah rakyat cakap-cakap, umpama Jalembang Gunung Duli Siregar, Mangaraja Pandapotan Harahap, dan lain-lain. Betul-betullah sekolah Padang Sidempun itu berbuah hasil yang memuaskan. Pada mulanya, pemerintah mendirikan sekolah Melayu di Tapanuli Selatan dan Tapatuli Tengah saja. Buku-buku yang dipergunakan di sekolah yaitu Tulus Sampagul karangan Profesor Pan Opisen, buku Persiajaran karangan Van Aset dan PC Schultz, buku bacaan Sinaloan Rokon Parbinoto Nihala Eropa, Si Bulus-Bulus Rokon Si Rubu-Rubu karangan W. Iskandar Muda, buku Sision karangan PC Schultz, Huruf Batak Parbinoto Taingat Pamatang ni Joma dan 12 turi-turian karya karangan Dr. Asraiber, buku Sision karangan Jalembang Gunung Duli, Bahasa Melayu Hikayat Bakhtiar, Masudul Haq, Sinbad, Kisah Pelajaran Bonteku, Ilmu Alam, Percakapan Abdullah karangan Van der Toon dan Van der Waal, Pelajaran Membaca Huruf Melayu Arab karangan T. Sweetemaker, Van der Toon, Van der Waal, Like Ejaan H.C. Kinpert. Itu pada tahun 1900, pemerintah menyuruh Pan Opisen menyusun ejaan baru, ialah Kitab Logat Melayu. Sejak itu, logat Melayu inilah menjadi patokan ejaan bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia kini. Bersama-sama dengan itu, keluarlah pada tahun 1902 Pelajaran Membaca Bahasa Melayu 4 serangkai, buku bacaan Serbaneka 1 dan 2, Pelajaran Membaca Huruf Melayu 2 Sebaja 1 dan 2, Bacaan Hikayat Si Miskin, Hitungan di Sekolah Melayu, Bacaan Hikayat Si Miskin, buku hitungan di Sekolah Melayu, ialah salinan Wieseling 1-7. Kalau sudah tamat buku hitungan yang 7 bagian itu, siapa yang bersahabat dengan guru kepala bolehlah jadi magang 2 tahun. Kemudian eksamen Quickeling guru ketek. Yang menang menjadi guru ketek bergaji Rp12 sampai Rp18. Sesudah 2 tahun menjadi guru ketek, boleh menempuh ujian guru bantu GB, dan kalau lulus diangkat menjadi guru bantu dengan gaji Rp20 sampai dengan Rp45 sebulan. Guru tamatan quick school bergaji Rp25 sebulan, dan sesudah menjadi guru kepala Rp90. Pada tahun 1910 mulailah berdiri Perserikatan Guru Hindia Belanda PGHB yang disokong oleh Van Deventer, anggota parlemen Belanda. Dirasakan benar waktu itu kepincangan penghargaan pegawai Indonesia dibandingkan dengan pegawai Belanda. Begitu juga di antara pegawai Indonesia sendiri. Misalnya Hofjaksa, dahulu kebanyakan dari sekolah Melayu atau sekolah KL2 atau sekolah rakyat saja, tapi bergaji Rp150 sebulan. Sedang guru kepala keluaran quick school hanya Rp90 sebulan. Gaji bupati ada yang sampai Rp1.200 sebulan. Mereka itu keluaran Austria yang setaraf dengan quick school. Tuntutan PGHB menaikkan gaji Rp90 pun jadi Rp150 diperkenankan. Lagi didirikan sekolah Belanda Indonesia, yakni Hollands Inlandse School atau HIS untuk anak-anak Indonesia. Sebab naiknya gaji, banyaknya guru merasa lega, sehingga sangguplah membiayai anaknya ke sekolah yang lebih lanjut, masuk HIS, mulu, sekolah tinggi dan sebagainya. Sesudah anak-anak keluar dari HIS, dahulu masuk kerja dapat gaji Rp75 sebulan di kantor pos. Banyaklah anak orang kita yang makan gaji dan yang melanjutkan sekolahnya masuk mulu, quick school, HIK, Austria dan lain-lain. Lalu perasaan kebanggaan timbullah. Peraturan pekerjaan di kantor
yang sama diploma, hendaknya sama penghargaan, tetapi Belanda boleh jadi komunis, kita tetap black. Dan inilah yang menimbulkan sakit hati, sebab penghargaan kulit putih dengan kulit sawo matang tidak sama. Pertentangan kian lama, makin tajam, tetapi ada juga yang sabar, lalu menyeberang, minta perkalian dengan berubah kulit, minta persamaan, lalu menyeberang, lalu minta persamaan dengan berubah kulit menjadi Belanda ₹1,5 kredit sterling, yakni Belanda 3 suku. Belanda yang tidak sadar akan pertentangan itu mendikan his satu bibit ketidakpuasan bagi masyarakat umum. Sekolah Zending atau sekolah Kristen. Adapun pemerintah mendirikan sekolah hanyalah dalam negeri yang agak besar, umpamanya Padang Sedimpuan, Batu Nadua, Huta Padang, Bagarutan Angkola, Natal, Huta Godang, Kota Nopan, Panyabungan, Siabu, Tano, Batu Maga, Gunung Tua, Sibuhuan, Sipirok, Bunga Godar, Baringin, Batang Toru, Sibulga, Baru Singkil, dan lain-lain. Berbeda dengan Zending, mendirikan sekolah hampir pada sekalian negeri dan kampung, yaitu di mana ada guru Zending di situ ada sekolah, asal ada murid barang 30 orang sebagai dasar memperoleh subsidi. Sebelum menerima subsidi daripada pemerintah atau sebelum tahun 1893, maka Majelis Barmenlah yang membiayai guru-guru itu semua. Memang miskin sekali rasanya sekolah Zending dahulu. Rumah gereja dipakai jadi sekolah sementara menunggu dapat didirikan rumah sekolah yang tersendiri. Pada tahun 1862, datanglah Dr. Nommensen ke Tanah Batak. Pada masa itu Silindung belum dikuasai Belanda. Ia mencoba masuk ke sana dari Barus, tetapi pemerintah melarang takut timbul rusuh. Lalu ia pergi ke Sipirok. Ia tinggal 1-2 tahun di Parau Sorat dan di Bunga Bundar untuk belajar bahasa Batak, lalu menemani Tuan Betts yang merana itu. Pada tahun 1864, pergilah ia ke Luhak Silindung dan berdiam di Saidni Huta. Pada 27 Agustus 1865 adalah orang Kristen dimandikannya. Karena itu, masyarakat benci kepadanya dan mengadukan hal itu kepada Sisingamangaraja di Toba Hulbung dan memohon untuk menumpas orang putih itu. Lalu perang kecil pun terjadilah, dan pada itu si pengkhianat menyelundup memberitahukan hal itu kepada Belanda. Datanglah Belanda dengan tenteranya menaklukkan Silindung. Kemudian daripada itu ke tanah Toba Hulbung, daerah Danau Toba. Sebab senjata orang Belanda lebih baik, maka Singamangaraja mengelakkan perang berhadapan, lalu ia beralih dan tinggal di Bakara. Sejak itu hampirlah seluruh Pahaya dan Silindung, Humbang dan Toba Hulbung dikuasai oleh Belanda. Lalu makin meluaslah pekerjaan Zending Jerman. Pertumbuhan sekolah Zending sejalan dengan perkembangan Zending pula. Sekolah Zending mulai didirikan di Luhak Sipirok tahun 1861. Sebab itu, pada tahun 1867 dimulai oleh Dr. A. Schreiberlah mendirikan sekolah guru di Parau Sorat. Murid yang pertama Ephraim Harahap, Johannes Siregar, Markus Siregar, Thomas Siregar, dan Paulus Tambunan. Murid pertama itu berjasa benar bagi masyarakat umum. Setelah tamat angkatan pertama tahun 1869, bertambah banyaklah guru, dan sekolah pun makin bertambah banyak pula yang dibuka. Tiap-tiap tahun bertambahlah jumlah guru dan jumlah sekolah Kristen, makin lama makin jauh ke utara, ke tempat yang belum diduduki Belanda. Sesudah bertambah penganut Kristen di Silindung, maka sekolah pun berdirilah. Pada tahun 1873, Tuan P. Johansen membuka sekolah guru di Pansung Napitu, dibantu oleh Tuan Bond sampai tahun 1883.
Pada waktu itu datang pula Tuan J.H. Mirwald membantu Johansen. Serentak membuka sekolah pendeta Batak yang pertama kali. Murid pertama ialah Johannes Siregar, Markus Siregar, Petrus Nasution dan Johannes Sitompul yang akhir ini mati sebelum tamat. Kemajuan agama Kristen di tanah Batak sejalan dengan kemajuan sekolah Kristen. Pada tahun 1871, hanya 805 orang Kristen. Pada tahun 1891, waktu Quick School Padang Sidempuan dihentikan, sudah naik menjadi 15.098 orang dan sekolah sudah berpuluh-puluh. Pada tahun 1911 naik jadi 48.446 orang, lalu HIS dibuka di Sigom Kulon. Pada tahun 1913 naik menjadi 133.745 jiwa. Pada tahun 1924 jadi 212.389 jiwa. Pada waktu pesta 75 tahun Zending Tanah Batak, tahun 1936 sudah ada 370.000 jiwa dan jumlah sekolah 488 buah. Murid-muridnya 41.382 orang. Keadaan sekolah pada umumnya. Guru-guru harus beroleh pelajaran yang pantas supaya mereka itu dapat dan pandai mengajar kelak. Pada mulanya yang menjadi guru ialah murid yang terpandai dan yang bertingkah laku yang baik. Itulah dipilih serta dilatih dan dididik dan diajar menjadi guru oleh pendeta. Hal yang demikian kurang sempurna karena mereka belum mengetahui metode cara mengajar yang sebenarnya. Terbukti, kadang-kadang sampai 1 tahun sekolah, murid-murid belum pandai membaca. Lagi pula, orang harus dibujuk bersekolah karena belum mengetahui manfaat tahu membaca dan menulis. Cara-caranya belajar membaca dahulu. Murid-murid harus menghafal abjad A, B, C, D sampai Z. Baru diajari memperhubungkan huruf itu menjadi kata-kata. Ada kalanya, kanak-kanak dalam satu kelas 30 orang, itu pun menjadi 2-3 bagian pula. Karena sebagian sudah pandai A, B, C, D, lalu diajari menyusun kata-kata. Sebagian belum pandai, sebagian pula malas datang ke sekolah. Ada kalanya sampai pula jadi 5-6 bagian satu kelas. Dalam sekolah negeri tempat pendeta, murid-muridnya sampai 200 orang. Sekolah semacam ini samalah derajatnya dengan sekolah gubernemen. Di sini agak teratur, gurunya keluaran sekolah guru. Itulah sebabnya didirikan sekolah guru atau seminarium pendidikan guru pada tahun 1868 di Parau Sorat. Seminarium itu ditutup tahun 1873 sesudah ujian penghabisan 12 orang terakhir karena Dr. Asrai dan kawan-kawannya pulang ke negerinya. Setelah seminari yang di Parau Sorat berhenti, makin majulah seminari di Pansung Napitu. Kesanalah semua orang yang berminat sekolah guru. Pada tahun 1878 dibuka pula seminari di Depok dekat antara Jakarta Bogor. Kesana pun banyaklah pemuda Batak disuruh belajar. Pada mulanya guru-guru dari Depok lebih digemari orang di tanah Batak karena pandai bahasa Indonesia. Lagi pengalaman pemandangannya di luar Tapanuli lebih luas sebab bergaul di Depok dengan murid dari Nias, Dayak, Sunda, Jawa, Sangihe, Talaut, Manado, Ambon, Irian, dan Halmahera. Guru keluaran Depok pun banyak pula beralih ke gubernemen. Guru keluaran Depok pun banyak pula beralih ke sekolah gubernemen. Jadi mutu sekolah Zending naik dan setaraf dengan sekolah Melayu. Bahkan ada yang melampaui tingkat sekolah gubernemen. Buktinya, sesudah diperkenankan oleh pemerintah
Murid sekolah Zending boleh ikut ujian Quickeling dan guru bantu adalah murid atau calon dari sekolah Zending yang lebih banyak lulus menurut presentasi yang turut ujian. Umpama, bila ada 10 orang dari salah satu sekolah Zending dan 10 orang dari sekolah Gubernmen turut ujian Quickeling atau Hulponderwijzer, pastilah dari sekolah Zending lebih banyak yang lulus. Apa sebabnya? Dalam sekolah pemerintah, pelajaran dibatasi. Walaupun sekolah Zending sama tingkatnya dengan sekolah Gubernmen, tetapi pelajarannya lebih tinggi. Misalnya hitungan ilmu ukur lebih tinggi di dalam sekolah Kristen sebab buku hitungan yang dipakai ada dalam bahasa Batak yang tak dipakai dalam sekolah Gubernmen. Lagi pula, bahan-bahan dalam sekolah Kristen diambil dari kitab hitungan dari Seminari Depok yang lebih sempurna daripada Verzameling, Waltering, dan dari Wieseling. Ini tak ada dipakai pada sekolah Melayu. Hal menyanyi, senam, dan sebagainya tak ada di sekolah Melayu. Di sekolah Kristen, guru bersedia memberi ilmu hitung luar biasa sebagai tambahan kepada murid di kelas tinggi yang akan menempuh ujian. Ilmu bumi pun jauh lebih tinggi di sekolah Kristen daripada di sekolah Melayu. Bersamaan dengan sekolah Melayu, sekalian buku yang terpakai di sekolah Gubernmen ada dalam sekolah Kristen. Karena makin banyak orang yang masuk Kristen, perlulah banyak guru Kristen bagi sidang Jumat dan sekolah. Jadi seminari di Pansung Napi itu diperbesar. Pada tahun 1901 dialihkan ke Sipoholon, tempat perguruan yang lebih besar dan lebih sehat. Mulai tahun itu diterima murid 30 orang tiap-tiap tahun. Dahulu 1 kali 2 tahun menerima murid. Pada tahun 1905 mulai lagi sebuah seminari Narumonda dibuka, yaitu sebagian sekolah tukang diubah menjadi seminari dan yang sebagian lagi sekolah menak. Di sana pun menerima murid 30 orang 1 kali dalam 2 tahun. Karena itu, jumlah guru di sekolah Kristen pada tahun 1913 kurang lebih 800 orang. Banyak sekolah Kristen 600 buah dan murid 40.900 orang. Pada masa itu di seluruh Indonesia dalam satu keresiden di Tapanulilah yang terbanyak sekolah. Sekolah Belanda Indonesia atau HIS. Setelah Gubernur Jenderal Van Hoyts pada tahun 1904 sampai 1909 menaklukkan seluruh Indonesia, maka tahun 1907 banyaklah sekolah dibuka di tempat yang baru takluk itu, sehingga anggaran belanja makin beratlah. Karena itu diputuskan oleh pemerintah bahwa sebagian sekolah Gubernmen akan diserahkan kepada Zending karena biayanya berupa subsidi saja dan lebih ringan. Timbullah heboh yang amat hebat di wilayah Sangihe, Talaut, dan Manado. Walaupun tiap-tiap hari berjuta-juta rupiah mengalir dari Indonesia ke negeri Belanda, rupanya untuk anak Indonesia haruslah diperhemat dan dihimpit. Itulah yang disanggah oleh Van de Wenter di Parlemen Belanda. Lalu dipenuhilah permintaan PGHB tentang kenaikan gaji guru-guru dan sekolah HIS mulai dibuka tahun 1911. Di kalangan Zending pun demikian, seperti Si Kumpulon, Tarutung, lalu kemudian di Narumonda, Si Wolga, Si Pirok, Padang Sidempuan, Pematang Siantar, dan lain-lain. Kemudian lanjutannya didirikan oleh Zending Mulo di Tarutung dan Si Pirok. Ternyata semua itu tak dapat tiada kita harus berterima kasih atas segala usaha itu. Betul-betul tiadalah dapat disangkal pesatnya kemajuan bangsa Batak oleh usaha itu. Tapi sebagai dikatakan di atas tadi,
Banyaklah guru-guru yang kurang pandai dalam negeri yang jauh terpencil dari kota, lalu hati pendeta tergoda oleh kekurangan belanja mereka yang diterimanya dari Eropah oleh akibat Perang Dunia I. Lalu didapat akal. Sekolah baru didirikan yang ramuan kayunya banyak didapat dengan jalan gotong royong oleh penduduk di kampung. Apalagi kalau guru pandai mengambil hati masyarakat. Ditaksir biayanya Rp3.000 untuk dasar meminta subsidi. Memang sepantasnya. Menurut taksiran ahli atau tukang pun tidak terlalu tinggi. Uang yang dikenakan sebenarnya kurang lebih Rp1.000 kurang lebih. Yang jadi diperoleh subsidi 2/3 dari 3.000 sama dengan 2.000. Selebihnya dari pengeluaran yang sebenarnya. Dibuat belanja sekolah yang tak bersubsidi atau upah pendeta, gaji guru dan sebagainya. Apalagi kalau pendeta itu menjadi beherder pada semua sekolah di lingkungannya. Pendeta itu mendidik sekolah sebagai pendidik sekolah dan sebagai beherder atau pengurus sekolah. Jadi dari kunjungan itu, yang mendapat upah sebagai uang jalan deklarasi. Ada pula yang mengeluarkan biaya pemeliharaan sekolah guru yang tak mendapat subsidi karena sekolahnya terlampau jauh, kecil dan lain-lain, lalu mencubit dari sana sini. Oleh karena itu, hal itu kurang beres. Sungguh pun tujuannya baik, tapi jalannya kurang pantas. Lalu pada masa Tuan Worrell, inspektur di Sumatera Utara, terbukalah segala rahasia itu. Ia melihat banyak kekurangan dalam sekolah Zending, lalu ia menghentikan banyak sekolah yang berjarak 2 atau 3 km. Itulah suatu pukulan yang hebat kepada sekolah Zending yang beres dan yang tidak beres sama-sama terkena suatu pembersihan pada sekolah Zending. Lalu pemerintah mendirikan sekolah gubernemen di Luhak Silindung, Toba dan Tarutung 2 buah, di Seborong-Borong, Balige, Porsea, Pangururan dan Sidikalang. Pada waktu itu timbul dalam hati orang Islam di seberang selatan mendirikan sekolah desa di Sipirok, Baringin, Lancat dan lain-lain. Memang inilah suatu pukulan dan kerugian bagi sekolah Zending, tetapi itu pula pembersihan pembaruan yang baik. Adalah halnya sebagai menampi beras daripada sekam atau padi dari yang hampa. Tindakan itu memang berguna supaya guru jangan mengantuk, harus sadar dan siuman. Yang sungguh benar memajukan sekolah Zending pada menjelang akhir kekuasaan Belanda ialah His Kristen. Karena banyak muridnya yang tamat keluar menjadi pegawai pos, ada yang melanjutkan pelajarannya ke quick school biasa, sekolah dokter hewan, dokter gigi, dokter biasa, sekolah pegawai Osbia, Hik dan sebagainya. Orang Batak kuat dan gemar mencari ilmu dan pengetahuan, dan pihak orang tua kuat membiayai anak sekolah. Ada yang sampai menggadai menjual sawah ladangnya untuk membiayai anaknya. Sungguh hasil usaha itu sangat besar, terbukti di seluruh Indonesia. Tampak orang Batak berada pada segala lapangan hidup. Kalau kita meninjau sebagai peninjauan yang banglas tentang hasil perguruan itu, memang tampak nyata. Bahkan ada banyak orang yang membiayai anaknya sekolah ke luar negeri, mau dan rela bersakit-sakit hidupnya asal anaknya maju. Betul ada juga yang sial dan nasibnya buruk, tak beruntung. Apa boleh buat, hasil pekerjaan Zending akan kita tinjau lagi. Sekolah Tukang. Pada tahun 1900 didirikan oleh Zending di Narumonda sebuah sekolah bercabang 2. Anak orang bangsawan berada untuk belajar bahasa Belanda, dan sekolah tukang biasa disebut sekolah industri. Sesudah 5 tahun sekolah itu diubah menjadi seminari, sedang sekolah industri dialihkan ke Lagoboti karena pemerintah memberi tangsi yang ada di sana untuk rumah sekolah tukang itu. Serentak dengan sekolah tukang itu diadakan percetakan Zending di sana. Memang sekolah tukang amat berfaedah bagi kita. Itulah sebagai duri di mata orang Tionghoa, karena keluaran dari Lagoboti pandai membuat meja, kursi, bangku dan sebagainya, pandai menekan rumah dan lain-lain.
Sesudah Residen Welsing pensiun dan diganti oleh Bartling tahun 1907 sampai 1910, semua pekerjaan umum diberikan oleh Residen itu kepada orang keluaran Lagu Boti, seperti membuat bangku sekolah, mendirikan sekolah, meja, lemari dan sebagainya. Akibatnya, pernah pada suatu ketika sekian orang Tionghoa keluar dari pedalaman Tapanuli karena ketiadaan pekerjaan. Memang nama Pepoh Lik yang mengepala sekolah industri itu harum namanya di antara orang Batak.